Halo guys, assalamualaikum. Bersama gua Dr. Hewan Swadi Hidayat, kembali lagi di channel Double Vet. Nah, kali ini gua akan bahas kasus ya, yang mungkin semua orang hampir pernah ngalamin, terutama untuk owner-owner yang pelihara parrot. Ya, entah itu Makau, Sankonur, Kakatua, dan lain-lain, paruh bengkok ya khususnya. Nah, biasanya kalau misalkan kasus seperti ini, orang-orang nanya gitu, dok, apa sih obatnya untuk cabul gitu ya, plaker. Nah, obatnya itu tergantung dari hasil pemeriksaan. Karena gue selalu bilang, kalau misalkan ada gejala klinis yang nampak gitu, obat-obatan yang diberikan atau treatment yang diberikan itu memang harus sesuai dengan hasil pemeriksaan. Kebanyakan orang mikir plaker oh stres, plaker oh kebiasaan gitu ya. Nah, tapi dibalik itu banyak faktor-faktor lain selain stres atau kebiasaan cabut bulu ini gitu ya, yang harus diperiksa khususnya di dokter hewan gitu. Seperti contoh burung sebelah gue ini sama juga plaker ya. Nah, memang burung ini mungkin tadi salah satunya stres karena udah lama, udah 2 tahun lalu katanya muncul plaker seperti ini. Tetapi pada saat gua bawa rawat ke sini gitu ya, ke klinik. Nah, saat dicek kita ambil bulunya, kita periksa di bawah mikroskop, ternyata ada kutunya gitu. Jadi bukan karena stres. Stres bisa, tapi penyebabnya bisa karena ditinggal mati pasangan, bisa karena kurang interaksi, bisa karena lingkungan yang terlalu sempit atau tidak nyaman, bisa juga karena penyakit ya, misalnya tadi kutu ada di badan, kemudian dianya gatel, stres, nyabutin bulu, dan bahkan kalau misalkan tingkat yang lebih parah itu bisa sampai self mutilation, bisa sampai ngelukain dirinya sendiri. Kalau misalkan masih ringan, ini biasanya disebutnya ya over pruning gitu ya. Over pruning itu kayak over grooming kalau di kucing. Jadi dia beberes bulu tetapi terlalu over gitu sampai bulu-bulunya rontok, merudul gitu ya, ambrol. Nah, tapi kalau misalnya udah self mutilation itu bisa sampai luka-luka, bisa sampai berdarah, folikel bulu bisa hancur dicabutin sama dia gitu. Nah, kemudian penyebabnya, kita balik lagi ke penyebabnya apa? Penyebabnya itu tadi, pertama kita bisa cek adakah parasit, misalnya kutu gitu ya, tungau, terus ini berlaku tidak hanya ektoparasit, tetapi bisa juga endoparasit, misalnya ada cacingan nggak, ada protozoa atau tidak, karena kalau misalkan ada endoparasit di usus di perut, burung nggak nyaman, berusaha buat gigitin gitu, buat gigitin perutnya. Nah, biasanya botaknya itu sekitar perut. Kita bisa lihat kalau misalnya botaknya sekitar perut. Nah, ini biasanya ada berhubungan dengan gejala endoparasit tadi, cacing atau protozoa. Bisa juga karena gangguan metabolisme, gangguan fungsi organ, misalnya gangguan hati atau ginjal gitu, hatinya bengkak, dia nggak nyaman nyabut-nyabutin bulu, bisa juga. Atau fungsi hati yang memang sudah kurang baik, sumber metabolisme kan di hati ya, itu salah satunya. Sumber metabolisme yang besar, ini organ yang berperan itu adalah hati. Kalau misalkan hatinya udah dalam tanda kutip rusak, biasanya metabolisme jelek. Nah, bulu juga pembentukannya ini kurang bagus gitu, jadi bulu numbuh terus patah, terus rusak, terus ya burungnya juga nggak nyaman gitu dicabut-cabutin kayak gitu guys. Kemudian lingkungan juga berpengaruh. Kalau misalkan lingkungannya terlalu sempit, terus lembabnya tinggi, nggak nyaman, bising, banyak orang lalu lalang, atau banyak gangguan-gangguan kayak misalkan tikus, predator lainnya. Nah, itu juga bisa bikin burung stres dan akhirnya cabul ya, cabut bulu kayak gitu. Nah, berarti apa? Kalau misalkan kita udah tahu penyebabnya, kita bisa treatment nih. Nah, biasanya pemeriksaannya itu bertahap. Kita eliminasi dulu yang tidak ada. Misalkan kita cek ektoparasit, nggak ada kutu, kita lanjut misalkan pemeriksaan darah. Kita lihat fungsi organnya, hati, ginjalnya apakah bermasalah atau tidak. Kalau misalkan ternyata tidak ada masalah juga, kita skip.
kita cek fesesnya, apakah ada cacing, telur cacing, atau ada protozoa. Kalau misalnya ternyata normal juga, nggak ada keluhan, nggak ada cacing atau protozoa, kita skip juga, kita eliminasi, berarti bukan itu penyebabnya. Kemudian faktor lain, nutrisi juga bisa. Makanannya, apakah sehari-hari hanya dikasih jagung doang, atau hanya dikasih kuaci doang, atau hanya dikasih millet doang, makan seperti itu, tidak ada vitamin pendukung atau mineral kayak gitu. Nah, ini juga bisa menyebabkan plucking ya, plucker gitu kan, cabut bulu. Nah, kalau misalkan ternyata nutrisinya juga bagus, kita bisa eliminasi juga. Nah, terakhir kalau misalkan pemeriksaan ini sudah dilakukan dan ternyata hasilnya negatif semua, nah baru kita ambil kesimpulan, mungkin burung ini stres karena tadinya misalnya burung free fly, burung trik, burung buat display foto-foto kayak gitu. Nah, misalkan burungnya biasa seperti itu, berinteraksi dengan orang gitu ya. Nah, kemudian tiba-tiba burung ini dikandangin, tok nggak ada interaksi sama orang gitu kan. Nah, misalkan seperti itu bisa saja memang kondisinya ke arah stres, atau ditinggal mati pasangan, karena parrot ini salah satu burung yang memang setia gitu ya, monogami. Jadi kalau misalkan pasangannya mati itu cukup lama untuk dia bisa nyari atau berjodoh dengan pasangan yang lain. Atau misalkan kita pisah pasangannya, dijodohin sama yang lain misalkan pasangannya. Nah, ini juga bisa bikin stres dan cabut bulu. Nah, jadi treatmentnya tadi kita udah tahu penyebabnya apa, misalnya kita satu-satu ya. Kita bahas dari ektoparasit dulu, misalkan dia kutuan atau endoparasit, misalkan ada cacing atau protozoa, yang kita bisa kasih antiparasit. Antiparasit baik ektoparasit maupun endoparasit. Tetapi jangan ngasih obat sembarangan ya, jangan ngasih obat sendiri tanpa arahan dokter hewan, karena apa? Dosis antiparasit ini sangat kecil untuk burung gitu. Jadi jangan pakai obat-obatan, misalkan oh ini obat kutu kita tetesin aja gitu, obat tetes kutu kucing, atau sebenarnya bisa obat tetes kutu kucing, obat tetes kutu anjing bisa dipakai dengan ke burung, tetapi dosisnya itu sangat kecil. Jadi kalau misalkan kalian pakainya asal-asalan, nggak konsultasi, bukan dengan arahan dokter hewan, ini bisa menyebabkan overdosis. Dan kalau overdosis ini bisa berakibat cukup fatal juga buat burung ya. Aduh. Nah, terus yang kedua, misalnya gangguan fungsi organ, misalnya hatinya bermasalah atau ginjalnya bermasalah, ini juga kita harus treatment dengan obat-obatan, misalnya hepatoprotektor atau suplemen buat hati dan ginjalnya. Kemudian kita kasih vitamin biar hatinya ini cukup baik gitu untuk metabolisme bisa berjalan lagi, sehingga pertumbuhan bulu juga cukup baik gitu. Tetapi ada juga yang memang kalau misalkan kondisi hatinya udah cukup parah, nah ini memang agak sulit karena terkadang irreversible atau nggak bisa balik lagi ke normal. Nah, kalau misalkan kondisi hatinya udah rusak parah dan bulunya juga udah rusak parah, biasanya ini cukup sulit untuk diobati, atau bahkan bisa saja dia botaknya itu permanen kayak gitu. Kemudian kalau misalkan penyebabnya misalnya nutrisi, tadi pakan kurang bagus gizinya, atau vitamin jarang dikasih, mineral jarang dikasih, nah ini juga bisa diperbaiki di nutrisinya gitu. Kita kasih pakan yang bervariasi, misalnya biji-bijian, buah-buahan, sayur-sayuran, ditambah lagi dengan multivitamin, kemudian mineral, kalsium, dan sebagainya. Nah, itu bisa memperbaiki juga kondisi bulunya seperti itu ya. Kemudian kalau misalkan tadi stres, ya kalau stresnya karena apa? Misalnya burungnya sering di display atau sering interaksi, kemudian dia jarang berinteraksi. Nah, kita bisa ajak lagi berinteraksi, misalnya kita ajak main, kita ajak ngobrol, kita kasih pakan dengan tangan, hand feeding kayak gitu, atau bawa ke tempat ramai. Nah, ini bisa diakali seperti itu sehingga burung bisa merasa nggak stres, yang nggak kesepian. Bisa juga dikasih enrichment, kayak misalnya gigit-gigitan yang kayu-kayuan yang aman untuk burung seperti itu, atau misalkan biji-bijian yang besar kayak ketapang, kenari. Nah, itu dia bisa ada kesibukan lah gitu ya, istilahnya dia nggak boring, nggak bosan diam sendiri kayak gitu. Nah, kemudian apalagi kalau misalnya
tadi misalnya jodohnya dipisahin, ya memang harus dipasangkan lagi, walaupun memang kalau dipasangkan ini agak cukup lama gitu ya untuk parrot ini bisa berjodoh lagi gitu. Dan ini juga kondisi plucker ini bisa sembuh, kadang ya 1 sampai 3 bulan bisa sembuh lagi. Kadang-kadang juga ada yang memang udah botak permanen. Biasanya kondisinya yang memang folikel bulunya udah hancur gitu. Jadi udah nggak akan numbuh lagi. Tetapi kalau misalkan folikel bulunya di kulitnya itu masih ada bolong-bolong kayak gitu ya, bekas bulu, nah itu bisa numbuh lagi. Jadi nggak selalu, jangan, jadi kita bisa tidak terlalu berharap gitu. Semisal kita punya burung plucker, ini bisa sembuh apa enggak. Nah, kita cek dulu penyebabnya apa, kondisinya seperti apa. Ini kemungkinan nanti ada prognosanya seperti apa. Apakah bisa sembuh atau 50-50 atau bahkan tidak bisa sembuh sama sekali. Karena kalau misalnya kita udah tahu, oh ini burung nggak akan bisa sembuh sama sekali, ya udah gitu, nggak usah apa kan kita meluangkan waktu, materi, kemudian usaha juga. Nah, kalau ternyata memang prognosanya nggak bisa numbuh lagi, ya buat apa gitu. Jadi kita ya terima apa adanya aja burung seperti itu. Gitu guys ya. Semoga bisa menjawab kondisi plucker seperti ini, kondisi feeder plucking ya, atau burung cabul gitu. Ya, semoga bisa membantu video ini dan kalian bisa treatment dengan sesuai prosedur tadi ya. Periksa dulu, udah ketahuan baru di treatment ya. Semoga burung-burung kalian yang cabut bulu di rumah bisa kembali punya bulu bagus, rapi, selayaknya burung. Thank you udah nonton. Bye.